Selamat siang kawan-kawan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik, yaitu mengenai baterai kendaraan listrik. Baterai ini adalah komponen yang sangat vital dan sangat penting karena baterai ini adalah sumber dari energi atau bahan bakar yang utama yang memasok atau menyuplai tenaga ke motor kendaraan listrik. Dan baterai ini biasanya menempati porsi berat hampir 25-30%, bahkan mungkin 40% dari berat keseluruhan kendaraan listrik ini. Baterai kendaraan listrik ini yang paling umum digunakan saat ini di dunia ada dua, yaitu jenis baterai lithium ion yang digunakan oleh Tesla, kemudian ada baterai LiPo 4 atau sekarang juga lebih terkenal disebut dengan baterai LFP yang diproduksi dan digunakan oleh BYD dan customer dari BYD. Ada beberapa hal yang cukup menarik mengenai teknologi dari baterai kendaraan listrik, yaitu yang diproduksi oleh BYD. Walaupun baterai ini sudah diproduksi tahun lalu pada bulan Juli, tapi pada tahun itu pasar khususnya untuk produsen otomotif dan juga para user masih wait and see mengenai ketahanan dan kualitas dari baterai yang diperkenalkan oleh BYD ini, yaitu baterai blade LFP. Disebut baterai blade karena memang dimensinya cukup panjang, bentuknya hampir mirip seperti baterai LiPo 4 seperti ini, lebarnya sekitar 9 cm, kemudian tebalnya 1,35 cm, dan panjangnya ini sekitar 96 cm. Jadi hampir 1 meter kurang 4 cm. Dan baterai blade ini ternyata sudah banyak digunakan oleh BYD sendiri. Bahkan seluruh kendaraan listrik yang diproduksi oleh BYD dan alat berat itu semuanya sudah menggunakan baterai blade LFP ini. Termasuk dia juga akan menggunakan seluruh energi storage yang selama ini dia pasang, khususnya untuk pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga angin. Dan baterai blade ini dia mempunyai keunggulan, yaitu siklusnya bisa dicas, kemudian di discharging atau dipakai kembali itu sebanyak 3000 siklus. Artinya kalau setiap satu hari kita menggunakan baterai ini sampai habis, kemudian kita cas, itu bisa sampai masa pakai 9-10 tahun, dan itu berarti daya tahannya sudah luar biasa. Kemudian keunggulan berikutnya, baterai ini mempunyai densitas daya atau energi dia sampai 50% lebih tinggi dari LFP standar seperti ini. Jadi kalau biasanya misalnya segini ini cuman mempunyai daya 10 kW lah, anggap seperti itu. Nah, BYD Blade itu dayanya bisa sampai 15 kW. Jadi dia ada peningkatan density sebanyak 50% dari LFP standar. Kemudian fitur berikutnya ini yang menjadi andalan dan menjadi favorit adalah dari sisi keamanan atau safety. Baterai BYD ini sudah dites berkali-kali menggunakan tusukan paku, dan itu dia cuma mengalami pelepasan panas atau pelarian thermal sekitar 50-60 derajat. Sangat berbeda dengan baterai NCM atau lithium. Itu ketika dicoblos paku dia mengalami kebakaran dan menimbulkan panas sampai 500 derajat Celcius. Dan LFP ini dia cuman bahkan nggak keluar asap ya, jadi sangat aman, dan ini yang akan menjadi daya tarik utama dari baterai ini. Karena selama ini kendaraan listrik itu yang paling dikhawatirkan adalah ketika menggunakan lithium adalah failure atau kegagalan ketika ada pelarian thermal yang tidak bisa diatasi oleh pendingin. Jadi ketika terjadi kecelakaan atau terjadi crash, nah itu cukup berbahaya. Sehingga kenapa blok dari baterai lithium itu dia menggunakan pendingin yang cukup tebal, dan itu bisa menambah berat. Dengan adanya baterai blade dari BYD ini, teknologinya baru, dia tidak perlu menambahkan sistem pendingin yang complicated, yang rumit, tapi cukup dia menggunakan pendingin udara yang dihasilkan dari ketika mobil itu melaju.
dan itu menjadi fitur unggulan dari BYD. Selain itu juga baterai Blade BYD mempunyai daya tahan yang luar biasa, bahkan dites di lindas truk beratnya berton-ton, kemudian dipasang kembali ke mobil dan dia tidak mengalami kendala yang berarti. Artinya dari sisi siklus dia menang, 3000 siklus itu luar biasa panjang, sehingga diklaim jangkauannya bisa mencapai 1,2 juta kilometer baru pensiun. Kemudian dari sisi keamanan dia tidak mudah terbakar, baterainya cukup dingin dan mempunyai daya tahan durabilitas yang cukup tinggi. Dan juga yang paling penting klaimnya ini lebih ramah lingkungan atau sangat ramah lingkungan karena tidak mengandung terlalu banyak bahan nikel atau bahan-bahan yang mempunyai litium tinggi atau bahan-bahan yang mempunyai racun atau limbah yang berbahaya, seperti itu. Jadi dan itu yang membuat Tesla akhirnya dirumorkan. Ini dalam dunia bisnis rumor, dan rumor itu kalau memang tidak benar itu biasanya langsung dibantah oleh baik pihak Tesla maupun BYD karena ini akan mempengaruhi harga saham dari perusahaan. Rumornya Tesla ini sudah melakukan kontrak pembelian dengan BYD untuk baterai Blade ini digunakan untuk mobil Tesla yang harganya lebih ekonomis. Bukan berarti kualitas baterai BYD ini lebih rendah, tapi memang harganya jauh lebih terjangkau daripada baterai Tesla model terbaru yaitu 4680 yang sekarang diproduksi oleh Panasonic CATL. Kemungkinan CATL juga ikut produksi. Dan ini sudah banyak diulas oleh berbagai macam media elektronik di luar negeri bahwa Tesla sudah menandatangani kontrak dengan BYD. Tesla tidak membantah, BYD juga tidak Tesla tidak menjawab apapun, tapi BYD juga tidak membantah dan tidak mengiyakan. Dan di dalam dunia bisnis ini biasanya rumor-rumor seperti ini banyak dihembuskan oleh orang-orang dekat yang mengetahui secara detail posisi perusahaan, seperti itu. Dan menurut saya sih kemungkinan besar memang Tesla akan menggunakan pemasok baterai lain karena dengan produksi Tesla yang semakin masif, apalagi di Berlin sudah mulai digenjot produksinya, kemudian Texas juga gigafactory-nya sudah mulai diproduksi, maka nggak ada pilihan lain bagi Tesla ini selain segera mencari pemasok baterai yang lain, karena nggak akan mungkin jutaan mobil dipasok oleh beberapa perusahaan baterai. Dan BYD ini salah satu perusahaan baterai, kemudian punya mobil listrik juga. Jadi BYD ini unik posisinya. Dia punya produksi mobil, dia produksi baterai, tapi dia juga siap menjual baterai dan sistem baterainya ke semua kompetitornya yang mau memproduksi kendaraan listrik. Ini sudah banyak juga yang membeli produsen dari BYD, terutama dari Eropa. Dan sekarang Tesla kemungkinan besar akan menggunakan baterai LFP Blade dari BYD. Dan kalau Tesla benar menggunakan, maka mungkin baterai Blade ini akan menjadi salah satu standar bagi mobil listrik dan juga keamanan industri energi, seperti itu. Oke kawan-kawan, demikian sekilas ulasan mengenai baterai Blade BYD yang saat ini menjadi favorit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.